Oke, kameranya sudah ke tengah, berarti saya harus ngomong. Iya udah Kalau ngomong. muter, saya ngomong apa? Gak tau kan Bapak mau ngomong apa? Saya mau ngundang bintang tamu kan. Iya Pak, ini bintang tamunya teman Bapak Pak. Teman saya? Iya, tapi Pak datang sama Brondong Pak. Sama Brondong? Iya, Ibu-ibu sama Brondong? ibu-ibu sama Brondong. Ibu-ibunya mah teman Bapak. Brondongnya? Nah nggak tahu Pak. Coba panggil. Saya undang Panggil sekarang ya Pak ya. Langsung saja kita invite, ini dia Tante Dewi Yul dan juga Surya. Halo. Bangkunya mana? Hai, apa kabar? Alhamdulillah. Tuh Pak, lihat Pak. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Sama, Senang Bang. sekali. Terima kasih. Silakan. Silakan. Surya, how are you? Halo. Apa kabar? Baik. Tuh kan Oke. Pak, datangnya sama Ya. Brondong-Brondong. Anda ini ya, Ini penerjemah. penerjemah. Oke. Baik, silakan duduk, makasih. silakan duduk. Saya berarti harus ngobrol dulu ya. Iya. Anda saya kasih tugas. Apa Pak? Cari 18 video telolet ya. Oke. 19 aja Pak ya, nanti satunya saya juga sekarang mau nyari telolet. Oh, telolet, oh! Thank you. Apa kabar Mbak Dewi? Alhamdulillah baik. Baik, saya udah berapa kali ngundang Surya sih kesini. Ya, terima kasih. Ada 3 kali kesini kalau Ya. nggak salah Surya. Nah, Saya bahagia sekali. Surya dapat kesempatan. like, Kesempatan. 3 kali ya? Ya, Betul, 3 kali. Ya, 3 kali betul. Oke. Nah, mungkin pertanyaan saya gini, seberapa dekatkah Mbak Dewi Yul ini dengan Surya? Kan dia bisa berkembang dengan sempurna, menjadi pria yang dewasa. Itu kan butuh perjuangan juga dari seorang ibu pastinya. Ya, karena Tuhan sudah memberikan saya karunia luar biasa, 2 anak tuli dan 2 anak dengar. Kombinasi. Pertama almarhumah Giska tuli. Kedua Rama dengar. Kebetulan Rama ada di sini. Mana Rama? Rama mana Rama? Sedang ambil S2 di UI. Itu kebahagiaan saya. Yang ketiga Surya, membahagiakan juga meskipun tuli, tapi membuat saya juga bangga. Dan yang nomor 4, Raya, senangnya bertinju dan selalu membuat ibunya tegang. Tapi Ibunya tegang tapi dianya seneng. iya seneng banget, dan padahal bisa ngegitar, bisa ngiringin saya penyanyi gitu. Oh, tapi milihnya tinju. Milihnya tinju. Gak apa-apa, cowok banget Sementara- bro. Oke bro. Dan saya mensyukuri semua karunia itu. Iya, iya betul. Dan dengan kelahiran Surya yang tuli lagi, saya sudah dikasih autopilot kan sebelumnya bagaimana iya, sudah pernah melatih ya. Giska. Meskipun saya menangis juga karena saya pikir Tuhan kok mempercayakan saya luar biasa, satu kok nggak cukup gitu. Nah ini timbul sebuah pertanyaan, maaf kalau saya salah. Tapi kan Mbak Dewi memiliki 2 anak yang tuli ya, Ya. artinya ya. Apakah ini ada faktor keturunan kah atau bagaimana? Karena bisa 2 ini kan nggak sedikit sebenarnya. Itu hebatnya Allah itu. Karena di kakak beradiknya dari Bang Rey maupun di kakak beradik saya tidak ada yang tuli. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi saya sempat mempertanyakan pada Tuhan pada suatu kesempatan setelah saya mendapati kenyataan Surya tuli. Saya tanya, kenapa Tuhan kok 1 aja nggak cukup? Karena saat kelahiran Surya dan kemudian Surya divonis tuli juga pada tahun 95, Giska itu almarhumah baru mendapatkan kehidupannya di usia 12, baru pameran tunggal, baru saja punya hasil sendiri. Jadi saya bilang baru saya mengentaskan 1, kok saya dikasih tugas lagi. Kemudian saya membaca kitab suci saya baca Al-Quran, saya memohon petunjuk supaya saya tidak salah. Begitu saya buka, ada kalimat yang langsung saya baca, maka dari keduanya keluarlah mutiara dan marzan. Dan itu dua-duanya ada di dalam laut dan tidak terlihat. Namun itu kan suatu yang indah. Saya menangis, saya minta ampun, dan saya bersumpah waktu itu tahun 95, 2 tahun setelah usia Surya dan divonis lagi tuli. Saya bilang, Tuhan,
Ya Allah, saya bersumpah tidak akan bertanya lagi apapun ketentuan yang kau berikan dalam hidup saya. Apapun saya tidak akan bertanya lagi. Tapi dijalankan dengan tabah dan bahagia ya. Karena ternyata saya dikasih karunia dan saya merasa sebagai ibu yang dipercaya, dititipi di rahim saya anak-anak istimewa. Yang dengar maupun yang tuli. Dan mereka saling melengkapi. Oke. Nah, luar biasa. Boleh nggak mengingatkan lagi buat penonton kita, Giska pada saat itu meninggal dikarenakan Meningitis. meningitis. Oke. Dan saya sudah punya firasat pada saat dia ingin berfoto di Kota Tua. Saya jadwalnya foto ibu hari ini gitu. Sayang, ini panas banget. Saya pakai payung bu. Karena saya tahu dia belum tidur. Lagi senang main game. Jadi pas pulang dari pemotretan badannya demam. Dan tidak pernah berhenti demam itu sampai dia nggak ada. 3 bulan ya. 3 bulan. Baik. Mbak Dewi, saya sering ngobrol dengan Surya dan udahlah kalau kita bahas Surya, ini anak udah berhasil banget itu ya dengan dia punya prestasi dan sebagainya. Tapi yang saya mau bahas karena ini Hari Ibu, yang saya mau bahas pasti ada kesulitannya. Oh, sangat sulit karena orang hanya melihat setelah jadi. Istilahnya orang berdarah-darah dengan doa, dengan air mata. Memang iya, berdarah beneran. Karena waktu melatih Giska bicara, saat dia usia 9 tahun, ada kalimat atau ada kata yang saya merasa almarhumah itu belum sempurna. Jadi saya minta, kamu kalau bicara ini betul, baru saya kasih apa yang kamu mau. Usia Giska waktu itu 8 tahun, 8-9 tahun. Dia ingin sesuatu, boleh sebutkan dulu dengan benar. Karena dalam periode itu seminggu saya sudah melatih di rumah. Saya selalu nongkrong di sekolahnya kapan saya ada waktu mengikuti cara gurunya memberikan metode pembelajaran verbal. Jadi saya bilang kamu bisa, ayo. Dia merasa capek, lelah. Dia bilang menyebutkan suatu kata, nanti kalau saya sebutkan nanti promosi. Saya bilang kalau betul ibu kasih. Akhirnya berapa menit mungkin buat dia terlalu lama. Dan benar, saya baru ambilkan itu yang dia mau. Saya berikan, dia terima dan dia lempar ke kepala saya. Dan berdarah, robek. Oh ya? Ya, itu pengalaman melatih satu kata. Berdarah-darah. Dan dari situ saya bilang, iya memang harus ikhlas, harus belajar sabar. Karena buat saya, di luar itu kejam, tidak ada toleransi untuk mau mengerti, memahami bahasa anak saya. Jadi saya agak dalam tanda kutip agak tegas dan keras melatihnya. Ayo kamu bisa. Dan saya nggak nungguin putra-putri saya di depan sekolah, kemudian nongkrong dari pagi sampai sore, kemudian menjemput antar, saya nggak lakukan itu. Karena saya bekerja juga. Namun saya langsung ikut pelajaran di mana guru-guru wicara mengajari. Ikut ya? Oke, jadi Anda mengerti sekali ya? Saya latih, ya. Karena saya penyanyi. Ya. Dan saya pikir Tuhan punya sinar yang hebat. Jadi Mbak Dewi juga berlatih juga ya? Oh iya, karena saya penyanyi harus artikulasi bagus. Betul. Itu saya tularkan ke anak saya. Oke, diturunkan. Jadi saya bilang, Tuhan hebat banget ya. Saya penyanyi tapi anak saya dua nggak boleh dengar suara saya sama sekali. Oke, Surya. Ibu itu seperti apa orangnya? Luar biasa, ibu yang sangat luar biasa. Karena ibu punya kesabaran yang sangat tinggi. Karena ibu punya anak 2 dan dua-duanya tuli. Yang ibu penyanyi dan saya tidak bisa mendengar suara ibu. Orang-orang bilang bahwa ibu suaranya sangat bagus. Bagus ya, tapi saya merasa seperti apa ya bagusnya. Tapi ibu mendukung saya bahwa bisa mencari dunia yang sekarang. Yang ada suaranya tidak, tapi yang dengan melalui mata. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Oke, coba saya pertanyaan kedua. Yang Surya nggak suka dari ibu apa sekarang? Nah ini. Saya nggak suka itu dulu waktu saya kecil. Ibu mengajar saya metode oral.
belum mengenalkan bahasa isyarat waktu itu. Kalau dulu stigmanya masih negatif mengenai bahasa isyarat. Kalau sekarang saya merasa sangat capek dengan oral ya. Dengan satu kata saya tidak bisa, satu kata contohnya pulang. Pulang, tapi saya bilangnya pula. Mau ulang-ulang kira-kira 2 jam sampai 3 jam baru saya bisa mengucapkan pulang sehingga saya boleh main waktu itu. Jadi harus mengulang-ulang dulu, saya sangat capek. Kalau saya salah harus mengulang lagi. Harus diperbaiki lagi untuk pembicaraan yang betul. Sehingga saya sangat capek waktu itu. Tapi sekarang berubah. Ibu sudah belajar bahasa isyarat dengan saya. Itu supaya bisa mengekspresikan diri dan membuat saya nyaman. Kalau saya lebih nyaman dengan ekspresi dengan bahasa isyarat dibandingkan dengan oral. Oke, ya. Tukeran sekarang saya yang belajar. Ya. Isyarat. Dan sekarang juga ada Google Translate ya. Ya. Tinggal ngomong keluar sendiri suaranya, tinggal ketik keluar suaranya. Ya betul. Betul. Oke, mungkin Surya ada ucapan khusus di Hari Ibu ini. Untuk Hari Ibu hari ini, untuk ibu-ibu yang punya anak-anak disabilitas, saya tahu dan paham bahwa ibu yang punya anak-anak disabilitas itu sangat berat dan ada tekanan sosial, belum ada pengalaman mengenai menumbuhkan anak disabilitas. Tapi saya minta ibu-ibu yang punya anak disabilitas jangan berharap untuk mendapatkan ekspektasi dari orang tua, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, baik. Ini tepuk tangan universal. Oke, luar biasa. Menarik sekali ceritanya ya. Dan ini juga. Kan dari tadi ngobrolin tentang ibu. Kalau Mas Dedi sama ibunya sendiri gimana, Mas? Saya sama ibu saya mah. Oke. Oke. Masa sih, Mas? Oh, ibu saya tuh udah usia 85 tahun. 85 tahun. Saya punya bukti nih, Mas. Dari tim kreatif ceritanya. Tentang percakapan Mas Dedi sama ibunya. Mulai. Iya benar, Mas. Nih, Mas. Boleh dilihatin? Nah. Oh iya tuh kan baik saya tuh. Jadi mama, karena bahasa ejaan yang lama gitu loh. Jadi mama udah bisa kirim-kirim surat belajar sama teman-teman, hehe asik. Surat apaan nih? Gue nanya kan bener kan? Mas. Surat apaan Mas. tuh? Abis sebutnya ini lah kok Dedi bisa balas, maksudnya dia udah bisa ngirim WhatsApp. Tapi Mas, masa sama ibunya ngomongnya begitu, Mas? Nah ini Mas, nih. Lu bisa baca nggak coba? Ayo, lu baca coba. Wah. Mama nggak pernah pergi-pergi naik travel, loh, kan? Orang tulisannya travel. Ya maksudnya travel gitu, Mas. Tapi jawabannya wah enak dong. Ya udah hati-hati. Itu udah nulis panjang-panjang, dijawabnya cuma 1 kalimat. Karena gua nggak ngerti nulis apa Ya apa gitu, hati-hati mah, oleh-oleh jangan lupa gitu. Ini kayaknya kurang sopan gitu, Mas. Ekspresi sayangnya kurang, Mas. Iya. Saya mau gaul sama ibu saya. Itu kan bahasa gaul. Tapi jawabannya masa cuma segitu Iya doang, Mas. memang bener itu. Ya harusnya direspon lebih panjang gitu. Ya dia cuma panjang-panjang mah, gua nggak ngerti. Kalau nggak ngerti coba ngobrol sendiri langsung sama orangnya. Permisi Pak, ini ada ibunya Bapak. Bapak tuh jadwal ketemu dengan ibunya Bapak. Tante? Hei. Dede. Oke bro. Suntangan, ucapin selamat hari ibu, bukan bro. Udah nggak zaman, orang gua begini itu udah nggak zaman. Orang emak gua gaul kok. Emak gua gaul tuh usia 80. Usia 84 tahun. Emang iya Tante? Iyalah. 84 tahun. Hobi karo 85 ya? 80. Oh 80 tahun. Ditambahin gimana sih nggak kena? Enggak, soalnya ada usia, udah ada umur Masehi, ada umur Chinese gitu. Iya beda-beda, beneran beda. Oke. Hobi karaoke tuh kan. Iya, Tante. Jalan-jalan. Kadang-kadang jalan tiap hari jalan lupa pulang gitu Mas.
Ini gimana ceritanya? Bapak ini duduknya jangan di sini dong, ini kan ibu. Aku duduk sini Iya aja. tante duduk sini aja, singgah sananya master. Emang berani? Sini mas. Nggak berani. Nggak berani. Sini mas. Baiklah, sekarang saya tanya ya. Untung ibu saya. Biasanya nggak ada yang berani dulu. Aduh, Pak Dedi, ya. bisa saya tanya? Boleh. Sedekat apa sih Bapak dengan ibu Bapak? Ya gitu loh. Kok bapak dengan ibu bapak? Oh iya tante salah ya. Gimana sih? Bapak dengan Ibu bapak. ibu Bapak. Saya salah Pak. Salah. Oh mestinya Pak. Nggak tahu tuh kan bingung kan. Yang benar gimana ya tante ya? Oh, Mas Dedi Ah. dekat dengan Mama. Mami. Mama. Mama. Sedekat apa? Dekat saya mah. Sedekat apa? Tiap bulan kasih biaya. Oh, tiap bulan. Maksudnya tuh secara apa sering curhat? Itu sering- WhatsAppan, sering WhatsAppan. Oh, iya, Walaupun tante, bacanya Tapi bingung. curhatnya jarang kok. Oh, curhatnya jarang tante. Nah, Jarang. Cuma WA aja. Curhatnya jarang karena ibu saya nggak punya masalah. Tuh. oh gitu. Ya udah tanya tantenya deh, tante. Mas Dedi ini di anak yang seperti apa? Baik. Oh luar biasa. Baik. Luar biasa dan baik. Dan baik. Yang kita semua nggak tahu tentang Mas Dedi itu apa tante? Kan Mas Dedi dikenalnya galak. Oh enggak juga kok. Enggak juga. Manja apa di rumah Tan? Enggak juga. Enggak manja. Kayak gimana Tan orangnya? Gimana ya? Tante Cuman dia sibuk ya. Aw ya. Aw. Dia kan sibuk. Jadi jarang ada enggak wis. kenapa Tan? Ngomong apa sih dia? Pusing aku. Sibuk. Sibuk, jadi jarang ada waktu Komunikasi jarang. karena sibuk. Gimana sih Mas sebagai Gini, anak ini tunggu dulu. Nih biar tidak terjadi salah paham ya. Pertama memang sibuk saya kan. Tapi kan saya sibuk kan nyari uang ya, nyari uang. Kan ibu saya juga semua kebutuhan ibu saya jamin, saya yang tanggung. Itu satu. Kedua, mama ini setelah papa meninggal, dia tinggalnya jauh dan maunya hanya sendirian. Disuruh pindah ke rumah saya nggak mau. Nggak mau. Mau dibeli rumah di dekat rumah saya Nggak nggak mau. Tuh nggak mau. Kenapa? Karena mama ini nggak mau ada orang lain, mau hidup mandiri sendiri. Ya. Jadi bukan nggak mau di dekat, tapi memang berapa kali ditawarin dibeli rumah di dekat rumah saya beli Nggak rumah. mau. Rumahnya udah dibeli, Nggak mau juga. nggak mau juga. Enak Jijik kali sendiri punya kok. anak. Kenapa? Enak sendiri, bebas. Oh enak gitu. sendiri bebas. Oh gitu tante, Iyalah. gak pengen deket sama anak gitu tante, nyebelin sih ya tante ya? Sedikit. Mana sih mau juga? Jadi males deket-deket kali Pak. Ya, soalnya mama tuh istilahnya gini, nggak mau ngerepotin anak, intinya Ya, gitu. betul. Gitu. Oh gitu, nah Mandiri aja. mandiri aja tante. Tante, sekarang kan hari ibu ya tante ya? Ya. Terus? Anaknya tante ini, Mas Dedi, udah ngucapin selamat hari ibu belum ke tante? Belum. Belum lah. Oh belum, Bapak, silahkan Bapak ini saatnya ucapin. Ngomong-ngomong ya. Ini mau ngucapin, jadi buat Sambil peluk dong kayak biasa Nanti. Bapak nyuruh bintang Nanti. tamu. Kan Bapak Gimana sambil deh? yang mendarat-daru. ya, jadi gini, oke. Ibu saya ini ibu saya ini orang yang luar biasa lah. Luar biasa bebelnya, kuatnya ya. Saya tuh suka, kalau saya bercanda saya bilang ibu saya tuh Highlander. Jadi saya tidak pernah takut ibu saya sakit, maaf saya nggak pernah takut ibu saya meninggal dan sebagainya karena dia ini hidupnya sehat selalu. Yang luar biasa adalah saya pernah jalan-jalan ke luar negeri sama beliau. Terus ibu ini jatuh dari tangga di hotel. Bobok jatuh bawah ada saya. Saya lihat, saya lari karena saya sendirian waktu itu, saya lari. Itu darah semua di lantai. Ya. Saya lihat kakinya, itu tulangnya kelihatan. Jadi
Udah pecah lah. Pecah tulangnya kelihatan. Wah, saya panik, saya ambil selayar, saya ikat, bikinin turret, saya ikat kakinya, saya ikat, teleponin ambulan semua. Datang ambulan semua, itu tulangnya kelihatan, udah tulangnya kelihatan ya. Tapi ibu saya cuman gini doang, ya jatuh. Padahal udah ribut, Iya. tulangnya kelihatan. Bawa ke rumah sakit, hari itu juga dibawa ke rumah sakit, di kursi roda nungguin, dijahit sama dokternya. Malah dikasih main iPad. Kasih main iPad, ditutup, udah ditutup, masih di kursi roda, nyampe ke hotel, besok ngotot mau jalan-jalan lagi. Dan jalan-jalan lagi, dengan keadaan itu di bumi. Strong ya, stres tertolong. Jadi Udah Iya. banget 80 nggak kelihatan. Jadi saya 80. rasa setiap ibu pasti punya kekuatan masing-masing ya dalam, Betul dalam sekali. segala hal. Punya keajaiban. Silakan. Well, I love you. Akhirnya. Kenapa? Jangan sedih, ibu kamu nunggu di mobil, jangan sedih ya. Oke, baik, baik. Mama, selamat dari ibu ya. Mawang ATM tambahin kayak. Oke, baik, kita break dulu, kita lanjut lagi. Saya Satu di jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.